Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo, apa kabar sekalian yang Pak banggakan? Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu mari kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari berdoa dimulai. Oke, sudah selesai. Sekalian yang Pak Guru banggakan, hari ini kita akan membahas pembelajaran kita dan kita sudah sampai di pembelajaran 4 ya. Dan untuk hari ini kita akan menggabungkan kembali dua pembelajaran, yaitu pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Dan setelah nanti pembelajaran di subtema 4 kita sudah bahas semuanya, kita akan adakan satu kali ulangan harian untuk tema ketiga. Baru kemudian kita nanti akan lanjutkan kembali pembelajaran kita di tema keempat. Mudah-mudahan bulan depan, bulan November, kita bisa menyelesaikan semua pembelajaran tepat waktu ya. Dan tentunya sekalian bisa memahami semua pembelajaran yang sudah kita pelajari. Baik anak sekalian, mari kita bahas materi kita hari ini. Kita mulai dari pembelajaran keempat. Nah, kita akan bahas pembelajaran keempat. Silahkan lihat di bukunya di halaman 97. Kita mulai dari teks ya. Di situ ada teks dan coba kita baca. Setiap tanggal 28 Oktober diperingati Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda termasuk peristiwa penting. Peristiwa dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan. Bacalah naskah Sumpah Pemuda berikut. Nah, setiap tanggal 28 ya, dan hari ini tanggal 27, berarti besok itu termasuk kita masuk di hari peringatan Sumpah Pemuda ya. Nah, di Sumpah Pemuda itu ada bacaan atau teksnya ya, teks Sumpah Pemuda. Nah, di sini kita bisa baca teksnya ya. Teks dari Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi ini salah satu bentuk dari bersatunya pemuda pada saat masa penjajahan ya. Jadi dulu masih waktu masa penjajahan itu terjadi peristiwa yang namanya Sumpah Pemuda, di mana peristiwa ini yang menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan ya. Jadi kita sebagai putra putri itu harus mengaku ya, kita bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia ya. Kemudian kita juga harus mengakui bahwa kita ini berbangsa yang satu ya, yang namanya bangsa Indonesia. Dan kita juga menjunjung bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia ya. Karena kenapa? Di Indonesia sendiri itu banyak sekali bahasa ya. Terdapat banyak sekali bahasa daerah. Di Sulawesi saja itu ada 3 bahasa daerah yang umum digunakan. Ada bahasa Makassar ya, ada bahasa Bugis, kemudian ada juga bahasa Toraja ya. Nah, ini karena banyaknya bahasa yang ada di Indonesia, maka kita butuh satu bahasa yang menyatukan kita semua ya. Jadi orang Bugis bisa berkomunikasi dengan orang Jawa menggunakan bahasa Indonesia ya. Orang Bugis juga bisa berkomunikasi dengan orang Papua dengan menggunakan bahasa Indonesia. Makanya termasuk di situ bahasa itu sebagai pemersatu kita ya, pemersatu
bangsa Indonesia. Bayangkan sekalian, kalau orang Bugis atau orang Makassar berbicara bahasa Makassar dengan orang Jawa. Nah, sementara orang Jawa ini menggunakan bahasa Jawa, apakah bertemu bahasanya, ataukah apakah mereka saling mengerti dengan dengan bahasanya? Tentunya tidak ya. Makanya kita butuh satu bahasa yang menyatukan kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini harus kita sadari. Makanya kita belajar bahasa Indonesia dengan baik supaya kita bisa menggunakannya ketika kita berada di daerah lain ya, yang tentunya memiliki bahasa yang berbeda-beda, yaitu bahasa daerahnya masing-masing ya. Baik, sekalian kita lanjut materi berikutnya. Nah, kita masuk di materi PPKN di halaman 97 sampai halaman 98. Perbedaan suku Indonesia. Nah, ini kita coba baca ya. Bangsa Indonesia kaya akan keberagaman. Salah satunya keberagaman suku bangsa. Suku bangsa tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Budaya setiap suku berbeda-beda, namun suku bangsa tersebut adalah satu kesatuan. Dinda memiliki banyak teman. Teman-teman Dinda berasal dari berbagai daerah. Dika berasal dari Jawa Tengah, Lisa berasal dari Maluku, Sasa berasal dari Papua, Hana berasal dari Kalimantan Timur. Mereka memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda, tetapi mereka berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Mereka dapat saling memahami, mereka hidup rukun, mereka saling menghormati dan menghargai. Nah, ini sesuai yang Pak Guru jelaskan tadi, bahwa kita itu di Indonesia itu banyak sekali suku ya, banyak sekali suku Indonesia di Indonesia itu. Nah, di Indonesia itu banyak sekali suku dan tentunya juga memiliki banyak sekali bahasa ya. Salah satu negara yang memiliki suku dan bahasa yang terbanyak itu di dunia itu adalah Indonesia ya. Maka kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia karena begitu banyaknya suku yang ada di Indonesia, begitu banyaknya bahasa yang ada di Indonesia ya. Nah, perbedaan suku ini tentunya tidak membuat kita menjadi tidak kenal satu sama yang lain ya. Justru perbedaan suku ini harus mempersatukan kita ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa bersatu dengan suku yang lain? Tentunya kita butuh satu bahasa yang menyatukan kita ya, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Artinya bahasa yang menyatukan kita semua, menyatukan berbagai macam suku yang ada di Indonesia ya, supaya kita bisa memahami, saling memahami ya. Maka kita butuh bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita ya, walaupun kita di tiap daerah itu memiliki bahasa daerah masing-masing. Dan tentunya bahasa daerah masing-masing itu kita harus tetap pelestarikan ya. Kita harus tetap pelestarikan supaya menjadi kebudayaan kita, dan kebudayaan tersebut tidak hilang ya. Karena kalau tidak kita jaga kebudayaan tersebut, maka kebudayaan tersebut bisa hilang ya. Makanya kita belajar bahasa daerah ya. Jadi setiap sekolah biasanya itu memiliki pelajaran bahasa daerah masing-masing ya, tergantung di mana sekolah tersebut. Termasuk kita, karena kita di Makassar, maka kita bisa pelajari bahasa daerah Makassar ya. Baik, nah, sekalian kita lanjut. Nah, kita lanjut di halaman 98, masuk di materi matematika. Siswa kelas 2 turut memperingati Sumpah Pemuda. Mereka mengadakan bakti sosial. Seluruh siswa mengumpulkan sumbangan. Sumbangan berupa uang atau barang. Sumbangan uang dihitung bersama. Uang yang terkumpul terdiri atas berbagai pecahan. Ada 1.000 rupiah dalam bentuk koin, ada 2.000, ada
ada Rp5.000 dan kemudian ada Rp10.000. Baik, coba kita pasangkan ya. Nah, coba kita pasangkan gambar uang dan nilai pecahannya. Di sini ada gambar uangnya, kemudian kita pasangkan sesuai dengan nilai uangnya yang ada di sini ya. Nah, kita lihat di sini ada uang 1.000 3 lembar, berarti 3.000 ya, Rp3.000. Kemudian ada uang 5.000 2 lembar, berarti 10.000. Berarti kalau 3.000 ditambah 10.000 itu 13.000 ya. Berarti kita cari 13.000 di sini. Oh, ini. Ya, berarti ini jawabannya ya, pasangannya. Ya. Baik, lanjut. Ada uang 2.000 4 lembar ya. Dan uang 1.000 1 lembar. Berarti 2.000 4 lembar itu 8.000 ya, ditambah 1.000 berarti 9.000. Jadi pasangannya adalah yang ini ya. Oke. Kemudian ada uang 5.000 dan ada uang 10.000, berarti 10.000 5.000 berarti 15.000 ya. Jadi pasangannya adalah yang ini. Nah, kemudian terakhir ada uang 5.000 dan uang 2.000. Nah, tentunya ini jumlahnya 7.000. Berarti pasangannya yang ini ya. Baik, karena sekalian sekiranya bisa dipahami ya tentang pecahan uang. Jadi kita bisa mendapatkan nilai uang ya dengan menggunakan pecahan-pecahan uang. Ini maksudnya adalah pecahan uang itu seperti ini ya, ada uang 1.000, ada uang 5.000, uang 2.000 dan lain-lain ya. Baik, karena sekalian kita lanjut. Nah, untuk tugas hari ini silahkan lihat di halaman 99 sampai halaman 100, di mana bagian A dan bagian B silahkan dikerjakan seperti biasa ya. Bagian A silahkan dikerjakan di buku pengayaan dan bagian B silahkan dikerjakan di buku tugasnya. Baik, nah sekalian yang Guru banggakan, kita lanjutkan untuk pembelajaran kita ya, di pembelajaran ke-5.